masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Yang pertama, faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah I Damaskus meliputi faktor internal, faktor eksternal. Yang kedua, faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Yang pertama, perebutan kekuasaan, dendam, harta kekayaan yang melimpah. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah I. Dan yang terakhir, proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Sebelum kita lanjut ke materi tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus, saya akan memperkenalkan orang-orang di balik pembuatan video ini yang mendukung terlaksananya pembuatan video materi tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Oke, kita kembali lagi ke materi sekarang. Kita memulai dari faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah I Damaskus. Kita menuju faktor internal. Sistem monarki yang dipakai oleh pemerintah Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I adalah putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah. Pengganti khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Dan sekarang kita menuju faktor eksternal penyebab mundurnya Bani Umayyah I Damaskus. Munculnya kekuatan baru Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Di sini para ahli sejarah menandai sebagai persaingan politik. Serang menyerang antara Bani Umayyah I dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah parah dan mempercepat faktor lemah Bani Umayyah I. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Karena munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penantang bagi kekuasaan Bani Umayyah I Damaskus. Ya, seperti itulah faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan mundurnya Bani Umayyah I Damaskus. Yang kedua, kita beralih menuju faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Pemberontakan yang terjadi terhadap pemerintah yang sah adalah hal yang biasa dan sering terjadi pada masa Islam. Saya tegaskan, pemberontakan yang terjadi terhadap pemerintah yang sah adalah hal yang biasa dan sering terjadi pada masa Islam klasik. Kita menuju faktor penyebab munculnya pemberontakan yang mempengaruhi adanya pemberontakan saat itu adalah paling besar perebutan kekuasaan. Faktor perebutan kekuasaan yang memicu adanya pemberontakan terhadap pemerintah yang sah merupakan faktor dominan. Hal ini terjadi dikarenakan putra mahkota lebih dari satu pada satu periode, sehingga sering terjadi rebutan siapa yang lebih dahulu menjadi khilafah, mengganti posisi khilafah sebelumnya. Dan kita menuju ke faktor penyebab pemberontakan yang kedua dan juga sangat besar pengaruhnya, yaitu dendam. Faktor dendam termasuk faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan terhadap pemerintah yang sah.
Contoh dalam kasus Muawiyah dengan Ali, karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudaranya Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat. Makanya ia menaruh dendam terhadap Ali. Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahannya. Yang ketiga, kita menuju harta kekayaan yang melimpah. Pemberontakan terjadi juga bisa disebabkan harta kekayaan yang melimpah. Pemerintahan Islam abad klasik adalah pemerintahan yang kaya dengan harta. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang, sehingga pemerintah yang kalah harus bayar ghanimah. Saya ulangi lagi, mohon maaf. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang, sehingga pemerintah yang kalah harus bayar ghanimah kepada Islam. Karena di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering menjadi rebutan bagi umat Islam untuk berkuasa. Sekarang kita beralih ke faktor kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah I. Yang pertama, kita akan membahas faktor kekurangan dari Bani Umayyah I. Faktor kekurangan dari Bani Umayyah I yang pertama, memakai sistem peralihan kekuasaan monarki, yaitu menyebabkan putra mahkota yang masih kecil dan tidak profesional menjadi khilafah. Di sini seorang putra mahkota, walaupun dia masih kecil, dia dirasa belum profesional dalam menjadi khilafah, dia harus diangkat menjadi khilafah karena dikarenakan sistem monarki ini. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Di sini dikatakan Bani Umayyah I menaklukkan banyak wilayah yang sudah ditaklukkan, tetapi wilayah-wilayah tersebut tidak dikembangkan.